Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepada Allah, salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kitab Al-Wajiz Aqidah As-Salaf As-Salih Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya tulis Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Insyaallah kajiannya kita lanjutkan masuk di halaman 217, kelanjutan wasiat ulama tempo dulu agar kita mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Sunnah artinya jalan kehidupan yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Satu-satunya jalan ke surga hanya jalannya Nabi. Allah menandaskan, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datangkan ambil, apapun yang Rasul larang mandek. Juga wa atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Tugas beliau SAW adalah membacakan ayat-ayat Allah. 30 juz sudah dibacakan semuanya. Yang kedua, menjelaskan tafsirnya. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Yang empat, menyontohkan beramal. Yang kelima, mengajarkan kitab dan hikmah. Yang keenam, mensucikan umat. Yang ketujuh, mengeluarkan mereka dari gelap menuju ke cahaya. Yang kedelapan, menyampaikan kabar gembira dengan surga buat yang mengimani, dan menyampaikan ancaman dengan neraka buat yang menentang. Ini wajibnya mengikuti sunnah. Dan wasiat agar menjauhi bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan serupa agama, dianggap agama, tapi enggak ada dalil yang melandasinya dari kitabnya maupun sunnah nabinya maupun pemahaman perilaku para sahabatnya. Dan itu merupakan andaikan uang palsu, betul-betul merusak, kontroversi, bertolak belakang 180 derajat, ungkur-ungkuran, sitok ngidul, sitok ngalor, gak pernah bisa ketemu. Makanya bid'ah dan para pelaku bid'ah, bos-bos produsen bid'ah wajib untuk ditinggalkan. Nah, wasiat membahas tentang hal itu, ini masalah yang sangat penting. Dan kita hidup di akhir zaman yang sudah dijelaskan, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudah saya akan melihat perselisihan banyak sekali.
Sehingga pesan Nabi SAW, alaikum bisunnati, jelas mengikuti sunnah. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di, perilaku para sahabat yang lurus dan orang yang sejalan dengan mereka. Addu ala binawajid, gigit dengan gerahammu, artinya pegang dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara serupa agama tapi di produk baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua produk baru itu adalah kesesatan. Sekarang kita mengkaji nomor yang ke-30. Wa ma asdaqa qaulal imami asy-Syafi'i wa wasfihi rahimahullah ta'ala li ahli sunnati wa huwa yaqul, wa ma asdaqa, duhai alangkah benarnya, qaulal imam asy-Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah madhabnya sunnah, jalan yang ditempuh adalah jalan sunnah. Siapa-siapa yang mengatakan imam kula Imam Syafi'i, saya bermadhab dengan madhab Syafi'i, artinya ahli ilmu yang saya ikuti itu Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang ahlus sunnah, madhabnya jalan yang ditempuh adalah jalan sunnah. Karena para imam mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadis itu sahih itulah jalan yang kutempuh. Mereka juga mengatakan bila kalian menjumpai apa yang ada pada kitabku kok menyelisihi sunnah, buang. Buang yang menyelisih sunnah. Itu fatwa dari mereka. Fatwa di sini adalah sangat sesuai karena memang itu benar. Makanya dikatakan alangkah benarnya nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa wasfihi, dan pensifatannya li ahli sunnah terhadap ahlus sunnah. Apa kata Imam Syafi'i? Yaqul, beliau mengatakan, idza ra'aitu rajulan, ketika saya melihat seseorang, min ashabil hadis, dari para pembela hadis, dia punya kitab hadis, membaca, memahami, yang digunakan untuk memahami Al-Quran dengan hadis sebagaimana para sahabat paham dan praktek. Kenapa? Mereka persis seperti hadis. Kenapa? Mereka memang hidup bersama Nabi, melihat sendiri, dibimbing langsung, dikontrol langsung, dan dinyatakan benar. Itu namanya ashabul hadis. Sahabat adalah ashabul hadis, para pembela hadis. Tabi'in juga demikian, tabi'in juga demikian. Di sana ada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, punya murid Imam Syafi'i. Bawahnya ada Imam Ahmad, bawahnya ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Itu namanya ashabul hadis. Bila saya melihat kepada para pembela hadis, berjuang, berbuat, beragama berdasarkan hadis, faka'ani, maka seolah-olah saya ra'aitu, melihat rajulan, seseorang, min ashabi Rasulullah, dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang dipegang sama. Para sahabat memegang hadis, yang lain-lain juga yang dipegang sama. Enggak melihat sahabat, tapi suatu melihat sahabat. Kenapa? Persis. Karena yang dipegang itu adalah sama. Maka sebagaimana rasa itu bisa kita rasakan bila kita sudah biasa di masjid yang tersuasanakan sunnah. Kajiannya benar, manhajnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, sebagaimana generasi pertama. Ketika kita sudah terbiasa seperti itu, lalu pergi kemana? Mampir di sebuah masjid, ciri-cirinya sama.
itu seolah-olah omahe dhewe atau orang asing. Seolah-olah ini lingkunganku sendiri, bukan lingkungan asing. Kenapa? Profil mereka dengan yang sedang sejalani sehari-hari sama. Walaupun ketemu pertama kali, nah itu rasa. Maka apabila orang itu betul-betul berpegang teguh kepada sunnah dengan pemahaman yang benar, walaupun belum pernah ketemu dengan para sahabat, seolah itu menjumpai mereka. Karena keserasiannya. Berarti ini memberitahu kepada kita, apabila orang itu betul-betul memegang ilmu dengan standar yang benar, dari masa ke masa itu profilnya sama. Di mana-mana adalah profilnya sama, kapanpun, dimanapun waktunya itu adalah profilnya sama. Walaupun belum pernah ketemu, seolah-olah sudah ketemu sehari-hari. Ini dorongan kepada kita untuk mengikuti kepada sunnah yang itu bermata rantai dari masa ke masa, itu adalah seiring. Berikutnya masuk pada nomor ke-31. Waqad wadu'a, sungguh telah meletakkan al-imamu Malikun, Imam Malik, qaidatan azimatan, sebuah kaidah yang besar, telah merangkum atau menyusun sebuah kaidah menjadi mikyas, alat ukur, menjadi barometer, standar nilai, menjadi kamus, menjadi rumus, kaidah yang sangat besar. Tulakhisu, yang merangkum jami'a ma zakarnahu, semua apa yang telah kusebutkan. Jadi poin ke-1 sampai poin ke-30, isi wasiat yang ada dirangkum dengan wasiat berikut. Kalau kita membaca buku lalu diurai, lalu dirangkum dari buku yang sangat tebal, rangkungannya banyak atau sedikit? Sedikit. Contohnya, nama-nama Allah berapa jumlahnya? Yang dikenalkan 99. Semakin mengenali, ada yang menemukan sampai 108 dari kitab dan sunnah yang sahih. Yang Allah miliki sendiri belum disampaikan berapa jumlahnya? Gak tahu. Ketika dirangkum jadi berapa? Jadi 2 saja. Apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dengan dalil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, termasuk zikir pagi. Allah, tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali Dia, Al-Hayyu, zat yang maha hidup, Al-Qayyum, zat maha berkarya. Al-Hayyu maha hidup berarti tidak mati, nggak ngantuk, nggak letih, nggak lelah. Itu sudah cukup mewakili beberapa nama itu. Hanya Al-Qayyum saja, Al-Hayyu. Lalu Al-Qayyum, zat yang maha berkarya, berapa jumlah karya Allah? Banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Itu kan menunjukkan karya semuanya. Nama-nama kan menunjukkan kerja. Al-Qayyum, zat yang maha berkarya, berapa jumlahnya? Kan bisa ngitung. Itu terangkum jadi 2. Berikutnya Al-Quran 30 juz, intisarinya berada di mana? Di Al-Fatihah. Al-Baqarah intisarinya ada di mana? Di ayat kursi. Ketika Al-Quran cerita tentang masalah akidah, intisarinya ada di mana? Qul huwallahu ahad. Ketika Islam cerita tentang syariat, intisarinya ada di mana? Wal asr, innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apabila Al-Quran adanya hanya surah Al-Asr cukup.
Nah gitu kan. Itu kan ada ringkasan intisarinya seperti itu. Makanya kita pun juga butuh pandai untuk menyaring. Kamu pengen berjuang mendapatkan kesuksesan, modalmu apa? Jawabnya, rekam jejak. Apa yang sudah saya kerjakan, itulah yang insya Allah ke depan akan saya perbuat. Saya tidak omong kosong, tapi saya sudah punya karya. Kan juga termasuk rangkuman kan, itu satu kata saja sebagai bahan melangkah. Nah seperti itu. Makanya orang itu tidak usah banyak ngomong, tetapi karyamu mau apa? Tunjukkan saja karyamu. Karena Allah menyebutkan linan zuro kaifa ta'malun, kami akan cek apa yang kamu perbuat, bukan apa yang kamu promosikan. Kalau apa yang kamu promosikan belum tentu bisa diwujudkan, dan sering itu omong kosong. Makanya Allah pun juga mengancam kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bahwa kamu ngomong tetapi gak kamu kerjakan. Itu kan cerita tentang ada rangkuman-rangkuman gitu kan. Makanya dari 30 wasiat yang ada pada pembahasan di atas, itu ketika dirangkum, rangkumannya apa yang telah disusun oleh Imam Malik sebagai suatu kaidah yang sangat besar, yang merangkum jami'a ma zakarnahu, semua apa yang telah kami sebutkan, min aqwalil a'imah, dari fatwa para imam, biqaulihi, apa yang beliau katakan rahimahullah ta'ala berikut, la yasluha akhiru hadil ummati illa bima salaha bihi awwaluha, fama lam yakun yauma idzin dinan lam yakun al yauma dinan. Ini rangkumannya. La yasluha, tidak bakalan maslahat, akhiru hadil ummati, akhir dari umat ini, illa kecuali bima salaha, dengan modal apa yang mendapatkan maslahat bi dengannya awwaluha, generasi awalnya. Contoh yang gampang nopo? Gerbong-gerbong kereta api itu apakah bisa sampai di stasiun tanpa loko? Jawab, gak bisa. Maka gerbong-gerbong itu apabila pengen sampai ke stasiun, carane gandolo kepada gerbongnya. Bila dikatakan setiap generasi itu satu gerbong, logonya siapa? Para sahabat. Ya langsung disopiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerbong belakangnya ada tabi'in, gerbong belakangnya ada tabi'ut tabi'in, gerbong belakangnya ada Imam Syafi'i, belakangnya ada Imam Ahmad, belakangnya ada Imam Bukhari, Muslim, dan terus kita kira-kira gerbong keberapa? Belakang, walaupun bukan paling belakang, tapi nggak jadi masalah selagi kita tuh mengaitkan dengan depan kita. Mereka jalan, kita juga ikut jalan sampai tujuan. Itu penting yang seperti itu. Dan itu doa yang selalu kita lantunkan, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan saya imam untuk orang takwa. Napa tafsir ayat itu pada surah Al-Furqan itu, wa ja'alna lil muttaqina imama, itu rangkainya dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Biasa ndonga niki napa mboten? Rabbana hablana, ya Allah hibahkanlah untuk kami, min azwajina, dari pendamping hidup kami, wa dzurriyyatin, dari anak turun kami. Dapat hibah apa? Qurrata ayun, mereka sebagai penyejuk mata. Nyawang sak nyawang itu ngayem lagi. Kenapa? Taat.
Semangat cari ilmu, berakidah yang benar, beramal yang benar, dakwah yang benar, akhlak yang benar, semuanya ditopang di atas pemahaman yang benar. Nyawang itu ayem, itu asli penyejuk mata. Bukan semata ganteng ayu. Mewah atau tidak mewah, asli penyejuk mata itu adalah al-haq. Taat. Itu kita minta. Nyawang anak bojone taat, itu penyejuk mata. Gak patek ganteng, gak patek ayu. Memang dunia itu tidak ada yang sempurna. Mesti ganteng, mesti ayu. Di mana? Di surga. Makanya asli penyejuk mata itu adalah orang yang pantas masuk surga. Makanya siapa yang rapatek ganteng, rapatek ayu, sabaro. Nanti bila masuk surga mesti ganteng, mesti ayu. Dan mesti payu. Tentunya mesti payu betul. Urung mesti. Kadang golek egah. Macam-macam alasannya. Di sana itu pasti, itu asli penyejuk mata, yaitu ketaatan. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan saya imam untuk orang yang takwa. Apa itu tafsirnya? Naqtadi man qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Kami bisa mengikuti orang sebelum kami dan generasi belakang kami mengikuti kami. Kami mengikuti gerbong depanku, gerbong belakangku nanti juga saya jalan mengikuti jejak saya. Kenapa? Gandeng. Itu namanya bermata rantai. Gerbong kereta api gitu kan. Makanya itu harus ada logonya. Makanya generasi akhir, entah itu tabiin dan seterusnya sampai kita, itu tidak mendapatkan maslahat kecuali melakumu koyok gerbong pertama. Sopo? Para sahabat yang disopiri oleh Nabi sebagai logo. Ini rangkuman dari Imam Malik. Tidak akan baik akhir suatu umat kecuali dia menempuh apa yang generasi awal baik. Maka kenali generasi awal, seperti mereka lah kita melakukan, nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Fama lam yakun yauma idzin dinan, fama maka semua perilaku mengatasnamakan agama. Lam yakun yang tidak ada yauma idzin dikala itu dinan agama. Berarti praktek mengatasnamakan agama zaman sekarang yang di generasi awal tidak ada. Fala yakunu al yauma dinan, maka tidaklah ada dia hari ini juga sebagai agama. Lek ndisik enggak enak, sekarang juga enggak enak. Makanya apa yang sedang kita pegang sekarang ada itu supaya yang seperti generasi awal. Itu namanya manhaj, metode beragama seperti mereka. Seperti mereka. Dan itu semuanya tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kembali kepada hadis. Kenapa? Karena Quran tafsirnya berada pada hadis, dan para sahabat mereka menjaga, dan dari masa ke masa Allah menjamin penjagaannya. Mana dalilnya Allah menjaga itu semuanya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang nurunkan zikir, saya juga yang menjaga. Adzikr itu isinya 3. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikra, itu isinya 3. Apa adzikra itu isinya 3? Al-Quran, hadis sebagai tafsir, pemahaman praktek para sahabat sebagai percontohan. 3 ini tidak bisa dipisah. Sing jenenge becak rodo telu saged nggih dipasang mek loro tok. Ya saged nggih dijel mawon. Nggak bisa dipisah 3 itu. Keberadaan Allah ditaati gamblang. Keberadaan Rasul ditaati gamblang. Karena wa atiullaha wa atiur rasul gamblang. Mama atakum rasul fakhudhuh wa man fantahu, mengikuti Rasul itu gamblang. Lek mengikuti sahabat mana dalilnya?
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu yang dipanggil itu siapa? Sahabat. Gamblang kan? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabil mu'minin. Siapa yang menyelisih Rasul setelah hak datang dengan gamblang dan tidak mau menempuh sabilul mu'min, sapa? Sabilul mu'minin, dalan wong iman. Itu sapa? Sahabat. Wa in amanu bimislima amantu bi, jika mereka beriman semisal kamu beriman. Siapa? Semisal kamu. Kamu itu siapa yang dimaksud? Sahabat. Hadis juga sangat jelas, alaikum bi ashabi, ikuti para sahabatku. Loh, gamblang kan? Maka tiga ini tidak bisa dipisah. Kenapa? Itu semua adalah paket dari al-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Itulah yang kita jadikan logo. Maka generasi akhir tidak akan baik kecuali mengikuti perbuatan yang generasi awal mereka telah sukses. Makanya agama yang kita kerjakan sekarang ini adalah agama yang ada pada waktu itu. Waktu itu ada, sekarang itu yang kita kerjakan. Waktu itu tidak ada, sekarang jangan diada-adakan. Bila mengada-adakan namanya bid'ah, walaupun diberi nama agama. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, macam-macam. Sedekah bumi, sedekah gunung, sedekah laut. Nah, ada kan seperti itu. Jangan terbawa kata sedekahnya, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya. Tetapi yang kamu sebut ada itu di zaman dulu, praktek model kamu apa itu ada apa enggak? Kalau praktek itu ada silahkan, kalau enggak ya jangan. Hadi inilah dia aqwalu, ucapan ba'di a'immatis salaf as-saleh, sebagian dari para imam generasi dulu yang dijamin soleh, min ahli sunnah wal jamaah, dari orang yang pakar, betul-betul paham kepada sunnah dan memegangnya. Al sunnah itu memang pakar sunnah, al jamaah itu memegangnya. Wahum, dan mereka ahli sunnah wal jamaah generasi awal, para sahabat, adalah ansahul khalqi, makhluk yang paling sukses telah menyampaikan nasihat. Wa abarahum bi ummatim, dan yang paling baik terhadap umat. Ini bukan ngecap, tetapi itu kenyataan, karena Allah saja menyanjung. Wa alamahum bima fihi, dan mereka paling tahu dengan apa yang ada padanya, sholahuhum wa hidayatuhum, kemaslahatan dan hidayah petunjuknya. Yusuna bil i'tisami bi kitabillahi ta'ala, mereka berwasiat untuk i'tisam, berpegang teguh pada kitab Allah Ta'ala. Dan itu sepadan sunnati rasuli, sunnah perilaku rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sukses punya murid yang namanya para sahabat. Itu yang wajib untuk dipegangi. Wa yuhadziruna min muhdatsatil umur, dan mereka mewaspadakan kepada produk baru dari berbagai macam perkara. Muhdatsat, produk baru, al-umur, berbagai macam perkara. Wal bid'ah, dan bid'ah. Karena semua produk baru itu namanya bid'ah. Wa yukhbiruna, dan mereka menghabarkan, kama alamu, sebagaimana pernah mengajari kepada mereka Nabi sallallahu bi anna tariqal khalasi, bahwasanya jalan untuk lolos, wasabilan najati, dan jalan keselamatan,
sehingga nanti aman neraka masuk surga, itu keberuntungan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah, siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faza fauzan azima, dapat keberuntungan besar. Pakai apa itu? Jalan agar bisa lolos seleksi dan selamat melintasi dari neraka yang amat sangat mengerikan. Wa at-tamassuku, dia adalah dengan berpegang teguh bisunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan perilaku nabinya sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya mutlak wahyu karena maksum wadiyi dan juga petunjuknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu rangkuman dari wasiat ahli ilmu tempo dulu untuk mengikuti sunnah, waspada dari bid'ah. Ada 30 poin dirangkum oleh Imam Malik, yaitu tidak akan baik generasi akhir kecuali dia melaksanakan amalan yang amal itu dikerjakan generasi awal. Agama yang kita kerjakan sekarang, agama yang ada pada waktu itu ada, itulah kita kerjakan sekarang. Waktu itu tidak ada, jangan mengada-ada. Selesai satu tema, kita kaji berulang kali. Sekarang kita masuk tema baru, yaitu cerita tentang surutun wa dawabitu dakwati ila aqidati ahlussunnati wal jamaah. Kita membahas tentang syarat-syarat dan dawabit, yaitu kaidah-kaidah berkaitan masalah dakwah. Artinya setelah kita punya ilmu dikatakan ilmu itu bila diamalkan yang dengannya selamat, supaya nilai pahala itu semakin besar, maka supaya didakwahkan. Siapa yang punya tiga itu namanya generasi robbaniyun, yang kita diperintahkan kunu robbaniyin, jadilah kamu orang-orang robbani. Itu ketika berkumpul tiga hal. Apa tiga hal itu? Satu, al-alim, senang golek ilmu syar'i dengan manhaj yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman para sahabat. Ini tiga unsur. Yang pertama adalah al-alim, yang kedua al-amil, diamalkan. Ibaratnya masak nasi luwe ya segera dimakan, ama berilmu ya diamalkan. Nah begitu. Punya baju yang tinggi, baju yang tinggi, masakan matang dan dimakan, ilmu diamalkan. Nah begitu. Itu yang kedua, amil. Yang ketiga, muallim. Apa ketiga? Muallim, mengajarkan. Itu untuk ngedek nih pahala, untuk membesarkan pahala. Nah, orang yang terjun ke situ ini harus dipegangi syarat-syarat dan kaidah-kaidahnya. Ibaratnya lek pengen jadi dokter, ngapa syaratnya? Ya harus punya ilmu kedokteran. Secara real memang betul-betul mampu, atau bila dibutuhkan keabsahan ya punya ijazah kedokteran. Walaupun tidak semua yang jadi dokter itu harus punya ijazah. Jadi dokter butuh gak ada ijazah mboten? Enggak harus, lah harus ya. Orang-orang temo dulu sapa sing ngijazahi. Sampai istrinya Umar bin Khattab itu jadi bidan luar biasa. Ijazah jadi bidan kuliah perbidanan wonten fakultas nopo kira-kira? Ada kan? Ini betul-betul paham, bisa praktek dan sukses. Sekarang pun juga silahkan, orang itu pengen mahir jadi bidan, suami-suami jadi bidan boleh, nanti isinya melahirkan bidani dewi. Nah begitu, silahkan. Anak pertama, kedua sering banyak yang nolong, tapi yang berikutnya ini kadang pertolongan dari luar itu banyak syarat. Anak
ketiga ke atas pertolongan dari luar itu banyak syarat. Tapi anak 1, 2 itu masih banyak pihak yang cawe-cawe nolong. Tapi bila sudah anak ketiga berikutnya, ini sudah apa? Pertolongan dari luar itu banyak bersyarat. Yang kadang syarat itu ribet, gak cocok dengan prinsip. Supaya nggak ribet, ya mandiri saja. Bojone lahir di tulung dewi. Nah begitu. Asalkan bisa, nggak masalah. Makanya yang namanya dokter praktek yang paling utama itu betul-betul punya ilmu, mampu mandiri. Adapun punya ijazah pandai itu relatif. Karena orang tempo dulu sing ijazah ya sopo. Tapi yang penting prakteknya bener. Nah, senada dengan pemahaman itu kita cerita masalah dakwah. Itu ada syaratnya, ada kaidah-kaidahnya. Bila telah terpenuhi syaratnya, kaidahnya, berdakwah nanti hasilnya benar. Tapi apabila syaratnya, kaidahnya belum dipenuhi, ya nanti tidak tahu praktek dari dakwahnya gimana. Nanti dikhawatirkan beramal tanpa ilmu, itu bahaya. Dikhawatirkan sebagai ulama mudilin penyesat, atau du'atun ila bawabi jahannam, para dai yang mengajak itu jahannam, yang kadar rusaknya lebih gede daripada maslahatnya. Dan itu kiamat yang itu tidak boleh. Dan dikatakan kapan terjadi? Jawabnya idza wusidal amru ila ghairi ahli, bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Fantadir as-sa'ah, tunggulah kiamat. Makanya kita supaya banyak membaca sehingga nanti akan tahu apa yang mesti untuk diperbuat. Syarat itu apa? Napa syarat niku? Perbuatan wajib sebagai pengantar perbuatan pokok. Itu syarat. Syaratnya beras kena dimakan, napa? Masak itu syarat. Nggih mboten? Syaratnya laki perempuan ben duwe anak, napa? Rabi. Ngoten ta nggih? Ngoten niku syarat. Syaratnya ben sah duwe bayaran napa? Manjing. Seorang manjing jelek bayaran. Rong rabi duwe anak. Ora nandur panen, jenenge maling nggih. Kan bahaya. Masa beras rati masak dadi sego, gimana caranya? Makanya syarat itu dikerjakan dulu, ketika sudah lengkap baru yang pokok nanti dikerjakan. Contohnya syarat sahnya sholat apa saja? 1, masuk waktu. 2, niat. 3, suci dari hadas besar maupun kecil. 4, suci 3 hal, badan, baju maupun tempat sholat. 5, tutup aurat. 6, ngadep kiblat. Entut dereng wudu, Allahu Akbar, sah mboten? Makanya syarat itu harus dikerjakan duluan. Makanya sebelum berdakwah penuhi syaratnya dulu. Terpenuhi budalo. Bila belum, jangan berbuat yang kita belum terpenuhi syaratnya. Kemudian jangan membayangkan syarat itu harus sempurna dulu. Karena dakwah pun juga kadarnya macam-macam. Dakwah sebatas mengajak itu syaratnya mudah. Tapi dakwah dalam bentuk mengajar luwih angel. Dakwah punya mana mengajak syaratnya gampang. Nopo? Wis tau ngaji tandang, ayo ngaji, isinya wajibnya sholat berjamaah buat laki-laki, dia sudah melaksanakan, pun saged ajak-ajak napa dereng? Ampun, terus pundi? Ayo enek adzan jamaah, sudah sah belum? Dakwah seperti itu. Sudah sah. Itu mudah itu syaratnya. Sebetulnya ngaji wis tahu diwacane dalil ya kuwi wajib, dia pun juga sudah tandang.
Kemudian ketika budal ajak-ajak uang, monggo jamaah, kan sudah sah kan dakwahnya. Jadi dakwah dalam bentuk mengajak itu lebih mudah. Tetapi lek mengajar lo angel. Tapi tak macane kitab menguasai bahasa Arab. Oh nggih ngoten to nggih. Kapan iso maca kitab larang ngerti bahasa Arab iki? Ini kira-kira belajar seminggu pun saged macane kitab napa dereng? Njijal mawon. Jijal mawon. Nah begitu. Tapi yang jelas apapun yang sudah kita mampu bersahamlah. Apabila saya berdakwah iso ku ngajak, kerjakan. Walaupun saya belum bisa berdakwah dalam bentuk mengajar. Karena masing-masing akan digali potensinya dan dipacu berbuat. Karena pesan Nabi SAW, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun isomu seayat, satu isyaratan, satu ajaan. Ayo ngaji, ayo jamaah, ayo tak barengi. Membikin berita di-share ke sana kemari, wayah ngaji, ayo. Kan termasuk dakwah juga kan seperti itu dalam bentuk mengajak. Walaupun dia bukan sebagai pengajarnya, tapi sudah punya saham. Dan nanti akan dibersamakan dengan program besarnya. Nah begitu, itu syaratnya, cerita masalah syarat. Demikian juga dhawabit, kaidah-kaidahnya harus disiapkan dulu. Apa yang kita ajarkan, yaitu mengajak umat kepada ila akidati ahli sunnati wal jamaah, kepada dakwah akidah dulu. Karena makhluk dicipta untuk bertauhid, maka yang kita dakwahkan dengan materi apa? Tauhid dulu. Karena sahnya sholat itu ketika sudah tauhidnya benar. Sahnya zakat, puasa, haji ketika tauhidnya benar. Maka pertama kali yang kita sampaikan adalah makna la ilaha illallah. Kalau masyarakat masih punya pemahaman secara umum, napa terjemahannya la ilallah, napa terjemahan umum? Gak ada Tuhan selain Allah. Apa sudah betul itu? Di alam raya yang dikelaskan Tuhan, disebut Tuhan itu banyak, ya kan? Apakah Tuhan-Tuhan yang sudah bersirak-sirak itu Allah kabeh, gitu ya? Bukan kan? Bukan. Kalau begitu maknanya apa? Maknanya adalah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Taghut yang disembah selain Allah dibuang. Yu'min billah, Allah yang hak itu yang diimani. Berarti mana la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak illallah kecuali hanya Allah. Karena di alam raya yang dikenal sebagai Tuhan banyak. Trinitas berapa jumlah Tuhannya? Tridharma berapa jumlah Tuhannya? Apalagi orang Qadariyah berapa jumlah Tuhannya? Setiap orang menetapkan takdiri dewi-dewi. Setiap hawa nafsu itu juga dikenal sebagai ilah karena diikuti. Makanya yang gitu-gitu ditiadakan dengan lafaz la ilaha, ilah-ilah batil dibuang, illallah, Allah yang hak, itulah yang dipegangnya. Itu pertama kali. Makanya syarat la ilaha itu ada 7. Pertama diilmui dulu. Setelah diilmui diyakini. Kemudian ikhlas. Kemudian sidik. Ingkiyat, qabul. Ada juga al-mahabbah, ada 7 itu syaratnya. Itu untuk satu kata akidah, tauhid saja itu sudah jelimet. Makanya itu pertama kali harus kita dakwahkan kepada masyarakat. Itulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul mengenal kepada sunnah dan memperjuangkannya. Kita angsur. Iklam, ketahuilah akhi al-muslimu, saudaraku orang Islam. Iklam anta akhi al-muslimu, hendaklah engkau tahu wahai saudaraku yang beragama Islam.
Annad dakwata ila akidatis salafis soleh, mengajak orang kepada akidah generasi dahulu yang soleh. Salaf itu generasi tempo dulu, sahabat itu sudah salaf karena sudah berlalu, kita kholaf masih di belakang, dan mereka dijamin soleh. La yakunu itu tidak bisa tegak illa bi salah satu syurut, kecuali dengan 3 syarat. Becake lek roda terus dipasang kabeh baru bisa melaku, masih 2 belum. Makanya dakwah itu syaratnya 3 penuhi dulu. Awalan salamatul mu'taqodi, selamat di dalam akidahnya, yaitu anak tak kita, bahwasanya kita punya keyakinan ma'taqoda, apa yang punya keyakinan asalafu, generasi tempo dulu, fi tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyati wa tauhidil asma'i was sifati, mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah di dalam tauhid, di dalam nama dan sifatnya. Wa fi sa'iri masailil i'tiqad, semua urusan akidah, wa babil iman, dan bab masalah iman. Kesimpulannya, tanda orang yang akidahnya itu selamat apabila dia meyakini jenis tauhid itu ada 3. Ini rangkumannya. Ini syarat pertama. Dikatakan akidahnya selamat itu apabila meyakini jenis tauhid ada berapa? Ada 3. Apa itu? Tauhid rububiyah, 2 tauhid asma wa sifat, 3 tauhid uluhiyah. Dan itu diambil dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid napa niku? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tauhid napa niku? Asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tauhid napa niku? Uluhiyah. Dasarnya penak 3 tauhid itu pada surah Al-Fatihah. Itu harus benar dulu. Kita rinci sekilas. Tauhid rububiyah ini gawan bayek. Manusia belum berusaha itu sudah ada, karena sudah difitrahkan. Legine gula bukan kita sing legene, nggih mboten. Asine lautan bukan kita sing ngasine, nggih mboten. Laki-laki donge dewasa tumbuh kumis tumbuh jenggot, sing nukulne sinten? Itu bawaan yang Allah berikan. Makanya tauhid rububiyah mengakui Allah sebagai pencipta ini gawan. Iblis sudah mengakui, khalaqtani minar, kau cipta saya dari api, wa khalaqta bintin, kau cipta Adam dari tanah. Ini tauhid rububiyah, ini sudah jadi modal bawaan. Tetapi ini belum dikatakan sebagai ahli tauhid sempurna dan belum bisa masuk surga apabila belum dilengkapi dengan 2 tauhid yang lain. Yang kedua, untuk lebih mengagungkan Allah yang sudah punya model, punya tauhid rububiyah, maka kenali nama dan sifatnya. Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya, nama-namanya menunjukkan karya, nanti akan semakin agung. Nah begitu, akan menjadi agung. Semakin kenal nama Allah, menunjukkan kerjanya, nanti semakin mengagungkan Allah, yang menyimpulkan ya Allah tidak ada yang kau cipta sia-sia. Maha suci engkau dari kesia-siaan, jaga kami dari api neraka. Itu wajib ke sana. Maka jangan sampai dirusak nama dan sifat. Maka cara kita mengimani nama dan sifat sebagaimana generasi awal. Allah punya nama, punya sifat sesuai dengan keagungannya, enggak seperti dengan model makhluknya. Makhluk dengan kadar kemakhlukannya, Allah sesuai dengan keagungannya. Yang jelas Allah
punya nama sifat sesuai keagungannya, makhluk dengan segala keterbatasannya. Allah nggak bisa disamakan dengan makhluk, kaifiyat tata cara mekanismenya. Lalu yang ketiga, konsekuensinya bila sudah kenal kepada Allah, ya taat. Yang tumpuan harapan hanya kepada Allah, yang cara kerja sebagaimana dituntunkan oleh nabinya. Nah, itu 3 jenis tauhid. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu salamatul mu'taqad. Nah, lalu apa syarat yang kedua, ketiga? Karena malam hari kita masih mengangsur, insya Allah kelanjutan pembahasan syarat di dalam kita mengajak orang lain untuk berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah materi kajiannya kita sama waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Kondisi masyarakat yang kita terjuni seperti itu, bila kita terjun pada mereka gimana? Jawabnya sebagaimana yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tanamkan kepada masyarakat ada kesan suka dan percaya. Nabi kita belum apa-apa itu sudah menarik dan dipercaya, digelari Al-Amin. Makanya ta'liful qulub, raih hati masyarakat dhisik. Raih hati masyarakat. PTE jago niku lek butuh syahwat langsung napa ceker-ceker celuk-celuk dhisik. Terus pun digayane PTE jago. Ceker-ceker kayak celuk-celuk ngoten nggih. Donge cethuk terus diereki ngoten nggih. Nah, ta'liful qulub. Ambil hati lingkungan. Nabi kita pun juga sudah begitu 40 tahun dikenal Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, dicintai. Andaikan yang jadi presiden itu Nabi, mereka itu sudah percaya, siap, walaupun belum jadi Nabi. Bila sudah kita punya model dipercaya, nggak ada tuduhan jelek, mereka juga sudah cocok. Dan banyak mereka itu orang titip itu banyak, anak percaya. Betul-betul maslahah di tengah masyarakatnya. Yang kedua baru dijelaskan. Ketika berdakwah apa kata beliau? Bagaimana apabila saya sampaikan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh siap menyerang, percayakah kalian? Langsung mengatakan iya. Kita pun juga pakai bahasa itu. Pak, Bu, andaikan saya bicara kira-kira jenengan percaya mboten? Nggih, Pak, lek sing dawuh jenengan nggih mesti percaya. Sekarang saya akan bicara makna la ilaha illallah. Dakwah kalau begitu. Dakwah seperti itu. Ilah itu apa? Di masyarakat ilah-ilah batil itu apa? Bagaimana konsekuensinya? Buanglah Allah yang hak, penciptaan yang kita ibadahi. Praktek ilah batil itu apa? Acara kelahiran banyak ilah batil, acara pernikahan banyak ilah batil, dan macam-macam. Itu supaya kita tinggalkan, kita pakai dalil. Ini kira-kira awalnya wis pun geger napa dereng kira-kira ngeten. Timbang geger mburi, geger awal mboten napa-napa. Damai awal itu ta'liful qulub, bukan selamanya. Itu modal saja untuk kita bisa bicara. Bila sudah kita ngomong didengarkan, baru kita menjelaskan. Di situ nanti ada pro dan kontra, mesti. Gak bisa pro kabeh, gak iso, gak enek. Bahkan yang kontra lebih banyak. Makanya kesimpulannya, saya tidak mendustakan perangaimu, tapi saya mendustakan ngajimu. Nah, begitu loh ya. Awakmu weh tak tompo, ngomong tak percaya, tapi ngajimu sih nggak tak percaya. Kenapa? Nggak cocok karo tradisi lingkungan sini. Nah, begitu. Ini perjuangan keras. Ini saja yang kita tuntas Nabi sampai 13 tahun yang seperti itu.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.